Halo guys, welcome back to my Sengra Story. Oke, jadi sebelumnya di sini aku udah ngupload Sengra Story episode yang pertama dengan judul Stay Healthy and Stay Positive. Itu bagaimana sih kegiatan aku selama pandemi COVID-19. Jadi bisa kalian lihat ya di YouTube channel aku Senegasia. Oh ya, sebelum kalian menonton video ini, don't forget to like and subscribe. Okay? So, di sini in the second episode, I want to talk about love. Love. Jadi, semua orang pasti mengenal dong yang namanya kata ini, love atau cinta. Ya, dan judul dari episode yang kedua yaitu I Am Loved atau Saya Dicintai. Dan oke, sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang love, di sini aku mau membagikan sebuah cerita yang I think that for me it has a precious value, it has a deep meaning. So ya, jadi beberapa hari ini aku mencoba untuk membaca sebuah cerita ya. Dan cerita itu menggunakan bahasa Inggris dan ya ibarat kata pepatah sambil menyelam minum air ya, sambil membaca cerita sambil juga belajar Inggris. So it's really good, maksudnya menurut aku itu cerita yang lumayan sangat sangat bagus. Jadi cerita itu bertemakan tentang cinta, bagaimana menurut aku itu bagaimana cinta bisa mempengaruhi hidup seorang. That cinta, love has a impact for the people ya. Jadi oke, ceritanya begini. Jadi di suatu waktu ada sebuah kelas ya, kelas kuliah dalam suatu mata kuliah yaitu tentang sosiologi, di mana seorang profesor melakukan kunjungan ke sebuah perkampungan, bisa dibilang perkampungan yang kumuh ya, ibarat kata perkampungan yang sangat amat miskin sekali. Dan di situ mereka bertemu dengan 200 anak laki-laki yang masih kecil ya, masih muda. Nah kemudian sang profesor ini bertanya kepada para mahasiswanya, bertanya kepada mahasiswanya, bagaimana sih mengenai masa depan ke-200 anak muda ini. Dan setiap mahasiswa diberikan lembar evaluasi dan menuliskannya. Dan hampir semuanya menjawab, wah, si anak ini, mereka, tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang sangat sukses. Ya mungkin menurut aku ya, mungkin si mahasiswa ini berpikir, ya karena kan mereka berasal dari kampung yang kumuh, anak miskin, ya gak punya biaya lah. Ya I think that in the future they will same as before, like this ya kan. Jadi kayak ya mereka pasti sama aja, sama-sama jadi anak yang miskin. Dan oke, kelas pun selesai dan kegiatan itu pun berakhir. Kemudian 25 tahun kemudian, ya bayangin ya, 25 tahun. Pasti anak yang awalnya kecil sudah menjadi seorang pria dewasa, oke? Dan ada seorang profesor lain lagi di kelas yang sama, kelas sosiologi, memfollow up project tersebut. Ibarat kata kayak si profesor ini melanjutkan dan penasaran bagaimana sih kehidupan ke-200 anak-anak tersebut setelah 25 tahun. Dan beruntung sekali si profesor ini bisa bertemu dengan si anak-anak yang berasal dari perkampungan kumuh tersebut. Dan setelah dicari dan dihitung, dari 200 anak tersebut, 20 diantaranya sudah meninggal. Berarti sisa 180 anak. Nah, dari 180 anak ini, 176 diantaranya sudah menjadi orang yang sangat sukses. Ada yang menjadi dokter, pengacara, bahkan pengusaha. Dan profesor tersebut sangat penasaran dan ingin mencari tahu apa sih yang membuat si anak-anak ini bisa menjadi orang yang sukses. Dan kemudian profesor ini pun bertanya kepada mereka, bagaimana sih kalian bisa menjadi orang yang seperti saat ini? Padahal kan kalian berasal dari perkampungan yang kumuh. Ya ibarat kata kalian adalah orang yang berasal dari keluarga yang miskin. Kemudian mereka menjawab dengan senang, oh tentu
karena kami mempunyai seorang guru. Nah, jadi si anak-anak ini mempunyai seorang guru atau teacher yang mengajari mereka. Kemudian si profesor ini bertanya, apakah guru itu masih ada? Dan beruntung sekali, guru ini masih ada dan profesor ini bertemu dengan si gurunya ini. Nah, kemudian si profesor ini bertanya, apa sih rahasiamu atau kiat suksesmu mengajari mereka sehingga mereka bisa menjadi orang yang seperti saat ini? Kemudian si guru ini tersenyum dan menjawab dengan satu kalimat yang simple. Bayangin, dari sekian hal, ya awalnya ketika kita ditanya apa sih kiat-kiat sukses, pasti kan banyak cara. Tapi guru ini hanya menjawab dengan satu kalimatnya amat sangat simple. Kalian mau tahu apa yang si teacher ini bilang? Dia bilang, I love these boys. Jadi, saya mencintai mereka semua. Jadi, ya menurut aku dari apa yang aku baca, ini benar-benar cerita yang sangat amat luar biasa bagi aku. Kayak how love really powerful has. Jadi maksudnya cinta bukan sekedar kata-kata, maksudnya ya bagaimana sebuah cinta itu bisa memberikan perubahan yang berarti bagi hidup seseorang. Jadi menurut aku kayak cinta adalah sesuatu hal yang sangat amat luar biasa bagi aku. Cinta nggak hanya melulu kita keluarkan lewat kata-kata, tapi bisa juga kita lakukan lewat perbuatan. Cinta nggak hanya melulu dalam bentuk saling menyayangi, mengasihi, saling support satu sama lain, tapi cinta bisa juga dalam bentuk hal yang negatif. Maksudnya kayak seperti menegur, memarahi. Itu semua pasti dilakukan karena cinta. Menurut aku, that's the point of view for me about this story. Jadi kayak ya cinta itu benar-benar sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Dan jujur, dan aku menyadari bahwa I am love, benar-benar kayak ya kita dicintai, aku dicintai. Dan selama ini terkadang kita merasa bahwa apakah kita dicintai? Ya tentu kita dicintai. Kita dicintai tidak hanya oleh orang tua kita, oleh teman-teman kita, tapi kita dicintai oleh cinta yang paling amat luar biasa, cinta yang sangat amat luar biasa, yaitu cinta dari Tuhan. Jadi kalau kita dikasih sebuah pertanyaan, apakah kamu dicintai? Dan jawabannya yes, I am loved. Saya dicintai oleh Tuhan yang sangat luar biasa menyayangi kita. Dan cinta Tuhan yang begitu tulus. I mean that, ibarat kata ketika cinta kita sama manusia bisa aja hilang, bisa aja pudar, tapi cinta kita sama Tuhan, cinta kita sama Tuhan dan cinta Tuhan kepada kita itu yang sangat amat luar biasa. For me sih, kayak cinta Tuhan tuh benar-benar cinta yang berasal dari Tuhan buat kita itu benar-benar cinta yang sangat luar biasa. Jadi buat siapapun kalian yang mungkin merasa tidak dicintai, ingatlah selalu bahwa we are loved. I am loved. Kita dicintai oleh Tuhan, dan biarlah kita membagikan cinta itu ke orang lain. Let's spread love to other people. Hai, ibarat kata cinta yang sangat populer kali ini menggunakan ini kan. Jadi let's spread love to other people, and I think that we are loved. I am loved. Oke, sekian pembicaraan mengenai cinta menurut me. I hope that we can spread the love as good as we want. So it's enough for me. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.